Itu perbedaannya. Secara mencolok. Yang satu Tuhan Yesus yang datang pribadi, yang satu diberikan melalui Musa, pengantara. Jadi di mata Tuhan kasih karunia dan kebenaran itu sama, sinonim. Yesus itu kasih karunia, Yesus itulah kebenaran. Kebenaran itu kasih karunia itu kebenaran juga ya. Tidak dapat dipisahkan, keduanya diwujudkan dalam pribadi Yesus. Itulah perjanjian yang kita mau. Amin. Siapa yang di sini yang masih mau di dalam perjanjian yang lama? Hukum Taurat Musa. Saya rasa tidak mau kan? Karena itu harus dengan teliti, saudara. Harus pahami apa perbedaannya. Karena apa? Karena kasih karunia itu bukan suatu doktrin atau suatu pengajaran teologis, bukan. Kasih karunia itu adalah suatu pribadi Yesus. Sama-sama katakan kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Jadi jangan sampai gini. Enggak, saya percaya Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya tahu kok kasih karunia Yesus. Saya terima semua kok. Tapi saya mengharapkan kebenaran melalui hukum Taurat. Tuhan maklum kok. Nah itu sama aja menolak, saudara. Sama aja saudara punya istri, saudara mau ngomong ribuan kali saya mencintai engkau, setiap kali saya mencintai engkau, istriku satu-satunya. Tapi saudara selingkuh. Atau minimal di dompet saudara ada foto wanita lain misalnya. Nggak cocok. Karena dua suami yang berbeda. Yesus sudah mati untuk kita menjadi milik atau menjadi mempelai Yesus. Karena itu kita perlu tahu pasti apa yang artinya di bawah perjanjian yang baru ini. Sederhananya saya beritahu, supply. Semua supply. Semuanya supply Yesus. Kita hanya tangan terbuka menerima. Saya udah ulang-ulang selalu katakan seperti itu. Kalau di bawah hukum Taurat tuntutan, saudara boleh melakukan yang baik, saudara boleh melakukan yang perbuatan-perbuatan nyumbang atau memberikan kasih banyak-banyak orang. Tetapi kalau itu motivasi hatinya adalah upaya diri di bawah hukum Taurat, nggak cocok, saudara. Tetap aja kembali ke bawah hukum Taurat. Shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Sama-sama katakan dengan saya orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Kita didudukan bersama-sama Yesus di surga. Itulah kedudukan kita. Bersama-sama Yesus yang indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar dan dalam. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut beludru. Sebab ia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, langit di atas langit, bumi dengan segala isinya di dalam kuasanya. Dan ia sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang besar. Kita domba-dombanya yang dipelihara, yang dijagai. Sekaligus ia adalah anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Yang mensuplai seluruh kehidupan kita. Utuh, berhasil, dan berkemenangan. Sekaligus ia roti hidup bagi kita.
roti mana yang turun dari surga, yang menyegarkan jiwa saudara dan saya. Itulah yang akan kita nikmati pada pagi hari ini. Dan kita sudah tahu bahwa ketika Dia mengatakan Tuhan menyertai kita, hadirat Tuhan tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita. Kita itu orang-orang yang sangat diberkati, disukai sangat tinggi, dikasihi sangat dalam. Kita orang-orang yang menerima berkat Tuhan yang tidak terbatas. Siapa yang layak? Yesus yang layak terima itu semua. Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Yesus yang layak. Siapa yang menerimanya? Kita, saudara dan saya. Dan siapa yang dipermuliakan? Tuhan melalui hidup saudara dan saya di dalam Yesus. Dan siapa yang dipermalukan? Iblis. Amin. Ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Unmerited Favor. Kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima, tapi kita menerimanya di dalam Yesus. Dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-9. Tentang apa? Ikatan perjanjian Tuhan dengan kita tentang unmerited favor ini. Jadi unmerited favor itu adalah ikatan covenant, ikatan perjanjian Tuhan dengan kita. Dan kita sudah mendengar sebenarnya di dalam bab yang ke-8 bagaimana mengenai esensi daripada covenant atau ikatan perjanjian, di mana Tuhan dikatakan ya mengadakan perjanjiannya dengan darah, ya berdasarkan darah dan disahkan oleh darah. Ya, sekali lagi ya, perjanjian Tuhan itu berdasarkan darah dan disahkan dengan darah. Jadi nggak main-main, serius. Covenant bagi Tuhan itu sangat serius. Ada korban darah. Dan di bab yang 8 sedikit saya review. Tuhan nggak mau kita itu menyia-nyiakan. Ya bahasanya nggak enak ya, konyol gitu. Misalnya sebagai seorang pegawai yang menerima kenaikan jabatan dan dituangkan ke dalam perjanjian kontrak kerja di perusahaannya dengan gaji yang lebih besar, 2-3 kali lipat dari gajinya yang lama, dengan fasilitas mobil yang baru, yang mewah, apartemen atau rumah, dan bonus-bonus lain yang mengikutinya dituangkan di dalam kontrak kerja. Tetapi betapa konyolnya kalau seorang pegawai itu ketika dia mau menerima gajinya, dia menentang bosnya untuk bosnya hanya memberikan kepada dia gaji atau remunerasi yang lama menurut ikatan perjanjian yang lama. Konyol bukan? Tetapi itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Alih-alih kita menerima perjanjian baru, ikatan perjanjian baru yang didasarkan oleh darah Yesus, yang disahkan oleh darah Yesus, yang begitu luar biasa baiknya, yang adalah supply. Namun, kembali lagi, mengharapkan hukum Taurat, yang adalah pelayanan kematian, yang adalah perjanjian Sinai, hukum Taurat Musa, yang adalah perjanjian menurut performance, upaya, usaha, kemampuan diri manusia yang pasti gagal. Jadi pasti dihukum, dan hukumannya adalah maut. Jadi ini adalah pelayanan kematian. Nah,
Kita mau menanggapinya lebih serius sekarang. Kita mau mendalami lebih lagi. Karena ini menyangkut semua aspek dalam kehidupan kita. Keluarga, karir, hubungan. Ya, kita memiliki akses penuh yang terus-menerus, continue dan abadi dengan suplai Tuhan. Karena apa? Karena unmerited favor atau kasih karunia, kemurahan yang tidak layak kita terima dari Tuhan itu adalah sebuah ikatan perjanjian yang kita miliki ketika hadirat Tuhan menyertai kita. Dan hadirat Tuhan itu terus menyertai kita. Dan ini tentu saja akan menyangkut setiap apa yang kita sentuh atau dimanapun kita berada, ya, menjadi berkat. Ya, sesuai dengan apa yang kita sedang bicarakan di dalam buku Unmerited Favor ini. Hadirat Tuhan berkat. Penyertaan Tuhan berkat. Tetapi di dalam perjanjian yang lama, hadirat Tuhan pergi. Kalau orang tidak bisa memenuhi atau tidak bisa mentaati hukum Taurat. Dan kita sudah tahu, salah satu, salah semua. Ya, bagaimana orang dengan mudah, bahkan orang Kristen tidak percaya bahwa ketika kita menantikan, bahwa waktu kita misalnya hanya memandang Yesus duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, memperoleh semua berkat-berkat itu. Saya ingat suatu waktu saya harus mendengar seorang hamba Tuhan yang berkhotbah. Bagaimana kita bisa menerima semua berkat-berkat Tuhan hanya duduk-duduk saja, berdoa. Ya, saya tahu maksudnya. Kerja dong gitu ya. Kerjakan dong. Saya tahu maksudnya. Tetapi pernyataan itu seolah-olah bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan berkat atau sesuatu ketika kita duduk diam dekat kaki Tuhan. Berdoa, membaca firman, merenungkan firman. Ya bisa kan Pak Melki? Nah, lagi melihat Tuhan, Tuhan mewahyukan roh hikmat dan wahyu untuk pergi keluar, berjumpa dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, pekerjaan yang tepat. Bukankah itu juga semua adalah suplai Tuhan, kasih karunia Tuhan? Nah, esoknya saya di dalam perjalanan bersama teman saya, seorang hamba Tuhan juga, dia yang menyetir. Dan ketika kami sedang mencari tempat retret, naik di kawasan Puncak, Bogor, kami sedang membicarakan khotbah tadi. Dan saya mengatakan, kalau saya percaya bahwa Tuhan dapat menurunkan mana dari surga kepada 3 juta orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Masakan dia tidak dapat memberikan kepada kita sekarang ini ikan? Saya menunjuk suatu tempat di depan mobil yang sedang berjalan, ikan, dan ikannya ada di depan. Waktu saya tunjukin, ada ikan. Dan saya bilang, Pak, berhenti. Saya turun, saya ambil ikan itu. Dan singkat cerita kami memperoleh 9 ikan dalam perjalanan. Dan menggorengnya dan memakannya. Saudara, apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Ya, mari kita dalami. Saudara harus antusias. Ini soal perjanjian amat sangat penting. Kalau meleset, tidak berada di dalam perjanjian itu, ikatan perjanjian, yang bahkan bukan hanya kontrak itu akad, didasarkan kepada darah, disahkan dengan darah, dan kita memiliki darah Yesus yang nggak ada batas, yang nggak ada bisa dibayar oleh apapun juga. Silakan saudara lihat ayat-ayat yang kita akan renungkan kali ini di dalam Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Saudara bisa lihat di tayangan. Yohanes 37 ayat 26, Yohanes 1 ayat 14, 17, Keluaran 14 ayat 11, Kolose 15 ayat 24 sampai 25 bagian A, dan Keluaran 16 ayat 3. Ya, mari kita lihat perjanjian-perjanjian Tuhan di Alkitab sepanjang sejarah. Ya, ada beberapa yang disebut
covenant. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris covenant itu ikatan perjanjian. Jadi bukan sekedar janji, tapi ada ikatan. Tadi saya selalu katakan, didasarkan dengan darah, disahkan dengan darah. Yang pada waktu lalu dengan darah binatang. Dalam perjanjian baru, Yesus kasih karunia dengan darah Yesus. Nah, ada beberapa covenant Tuhan atau ikatan perjanjian Tuhan di dalam sejarah Alkitab. Dengan Adam contohnya. Kamu boleh makan semua pohon di dalam taman ini. Hanya ada satu pohon di tengah-tengah taman ini. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan. Ketika kamu makan, kamu mati. Cuma satu perjanjiannya. Perjanjian dengan Nuh. Buat Bahtera. Perjanjian Abraham. Nah, ini yang kita akan dalami lebih lagi ya. Perjanjian Abraham. Covenant Abrahamic, ya, Abrahamic Covenant atau perjanjian, ikatan perjanjian Abraham. Dan di dalam kehidupan kekristenan kita saat ini ada dua yang besar. Makanya di dalam Alkitab kita dibagi dua biasanya, bukan biasanya, memang dibagi dua. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sudah tahu. Perjanjian lama hukum Taurat Musa dan perjanjian baru kasih karunia Yesus. Dimulainya dari Matius, Pak? Bukan, dimulainya dari salib. Waktu Yesus bangkit. Sama-sama katakan, waktu Yesus bangkit. Jadi dengan tubuh kebangkitannya di titik itulah. Dan dia mencurahkan Roh Kudus kemudian 50 hari kemudian dari waktu Pentakosta. Dan Tuhan mengambil seorang rasul yang namanya Paulus menjadi rasul, di mana dia mendengar pengajaran Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitannya. Sama-sama katakan tubuh kebangkitannya. Sudah lihat ya, suatu perjanjian yang sudah disahkan dengan darah Yesus. Suatu perjanjian salib, ya, salib itu nanti kita lihat juga mesbah sama ya, karena mesbah itu utara, selatan, timur, barat. Ya, salib. Dan saudara, luar biasa. Ya, penulis 2/3 daripada surat-surat perjanjian baru adalah Rasul Paulus. Karena dia rasul kasih karunia. Injil, gospel, too good to be true. Dan bagi gereja Tuhan. Untuk gereja Tuhan, Pak. Iya, yang lain enggak. Bagi kita semua isi Alkitab ini berguna, sama-sama katakan berguna. Tapi tidak semua untuk kita. Karena lihat, ada perjanjiannya aja beda-beda. Ya, masanya. Kalau saudara sekarang, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Kalau Anda makan, Anda mati. Secara literal, saudara bingung di mana pohonnya. Tetapi setelah kita melihat secara salib, kita tahu buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu adalah hukum Taurat, menggambarkan hukum Taurat. Pelan-pelan ya saudara ya. Jadi kita semakin paham, ada dua covenant dulu aja. Yang penting hari ini dua covenant atau dua ikatan perjanjian yang berbeda. Sangat-sangat rinci perbedaannya. Dua kutub yang berbeda yang tidak dapat disatukan. Benar-benar. Nah, kita akan lihat ya. Sekarang kita mau lihat ya bagaimana Tuhan sendiri, sama-sama katakan Tuhan sendiri yang memperlihatkan dua covenant yang berbeda ini. Dan bagaimana Tuhan sendiri seperti seorang bos di perusahaan memberikan kontrak perjanjian yang baru, otomatis kontrak perjanjian yang lama kadaluarsa. Kita akan lihat ya. Kita memahami dua covenant utama ini dari Ibrani 8 ayat 13. Saya bacakan. Saudara boleh baca Alkitab saudara masing-masing. Oleh karena Ia, Tuhan, berkata-kata tentang perjanjian baru. New covenant. Dia berkata-kata tentang new covenant. Ia menyatakan yang pertama, old covenant. Perjanjian yang pertama, yang lama, sebagai perjanjian yang menjadi tua. Old.
Perjanjian lama, tua. Dan apa yang telah menjadi tua, firman yang katakan ini, dan usang, bahasa Inggrisnya absolute, usang, nggak kepake lagi. Saudara kalau punya sepatu sudah usang, saya suka lari. Kalau sepatu saya sudah mangap atau solnya sudah sangat tipis, sakit kalau dipakai, saudara. Udah usang, nggak dipakai lagi. Lapuk, tidak terpakai, dikatakan ya, usang itu. Telah dekat kepada kemusnahannya. Ya. Kenapa Pak nggak langsung dimusnahkan? Karena hukum Taurat tidak dimusnahkan. Nanti kalau saudara baca dalam 1 Timotius 1 ayat 9, atau saudara dengar khotbah saya sebelumnya di bab 8, saudara tahu untuk siapa. Bukan untuk orang percaya intinya. Untuk orang di luar Yesus intinya. Jadi jelas Tuhan yang bilang perjanjian old, yang tua, yang lama daripada Musa, atau disebut juga perjanjian Gunung Sinai tadi kita dengar, telah tua dan usang. Sama-sama katakan telah tua dan usang. Jadi Tuhan kan yang menemukan kesalahannya. Kok bisa ada kesalahan, Pak? Iya, sekali lagi saya ulang-ulang ya. Hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Seperti buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Siapa yang tanam? Tuhan. Siapa yang taruh di situ? Tuhan. Siapa yang berikan? Tuhan. Ada cacatnya? Nggak ada, saudara. Perfect. Tapi tidak membuat manusia yang melakukannya itu menjadi perfect, sempurna, kudus, benar, adil. Dan tidak membantu sama sekali. Dia hanya menunjukkan kesalahan. Dan hukumannya. Dan hukumannya. Semua hukuman mati. Ngeri gak? Ngeri ya? Ah, itu kan Bapak yang bilang. Atau penulis buku ini yang bilang. Pastor Prince. Bukan. Kita baca aja ayatnya. Di dalam Ibrani 8 ayat 7. Sebab. Dikatakan ya. Sebab. Sekiranya perjanjian yang pertama. Tadi kita udah tahu ya. Perjanjian yang pertama adalah hukum Taurat Musa. Itu tidak bercacat. Saya cek bercacat itu apa ya? Tidak ada kesalahan yang mendasar. Itu bercacat. Cacat. Ya, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Buat apa diadakan perjanjian yang baru? Kalau yang lama sudah top. Perfect. Membuat manusia itu bisa selamat. Oh, nggak ada. Nggak ada, Pak. Nah, Tuhan melihat kesalahan, kecacatan ini. Jadi yang cacat siapanya? Objeknya, manusia. Ya. Kalau nggak cacat, buat apa Tuhan kirim anaknya Yesus Kristus yang tunggal, yang sangat dikasih, turun dari sorga untuk dikorbankan secara brutal. Ingat, perjanjian itu didasarkan dengan darah dan disahkan oleh darah. Amin. Makanya di dalam perjanjian Yesus itu, perjanjian baru Yesus itu disebutnya perjanjian kasih karunia. Karena Tuhan manusia nggak layak. Udah ketahuan dengan ukuran hukum Taurat. Lebih tinggi dari hukum Taurat. Tapi semua ini Tuhan Yesus yang kerjakan. Ya. Jadi perjanjian damai sejahtera Yesus. Membuat kita tenang, damai sejahtera. Yeskiel 37 ayat 26. Nabi Yeskiel menubuatkan ini dari jauh-jauh hari. Aku mengadakan perjanjian damai, itu ya, perjanjian shalom. Sama-sama katakan perjanjian shalom. Ya, saudara bisa dengar di bab yang ke-7 atau bab yang ke-6 sebelumnya ya. Dengan mereka, dan ia akan menjadi perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian baru Yesus atau kasih karunia ini, atau unmerited favor, ya, artinya yang tidak layak kita terima ini, itu kekal, continue, berkesinambungan. Sudah dengar di bagian yang bab yang ke-8. Sudah buka lagi, dengar lagi. Kekal, tidak berkesudahan, terus menerus, shalomnya terus menerus. Kalau kita gagal, Pak, kita gagal, justru itulah di dalam perjanjian itu ada darahnya yang terus menerus seperti air terjun menghapus dosa kita.
Enak dong Pak, orang bikin dosa. Nah, muter ke situ lagi. Dengan perjanjian inilah sebenarnya orang dan orang percaya memiliki pengharapan untuk menang atas siklus dosa dan siklus kekalahan. Hanya dan hanya jika di bawah perjanjian kasih karunia. Di bawah perjanjian lama tidak mungkin dan tidak ada tengah-tengahnya sekali lagi. Entah saudara di bawah kasih karunia Yesus atau di bawah hukum Taurat. Nggak ada pilihan lain Pak. Nggak ada. Yesus atau diri sendiri saudara sendiri. Nggak ada. Saya Yesus lakukan atau gini. Atau saya lakukan yang the best ya Pak. 90% saya lakukan. Nah kalau masih kurang sisanya Yesus. Nggak ada perjanjian itu. Saudara mau bikin sendiri. Perjanjian dengan Tuhan dasarnya darah. Disahkannya dengan darah. Saudara mau bikin pakai apa? Padahal perjanjian yang baru, Yesus ini antara Allah dengan Yesus. Pihak Allah, pihak Yesus manusia, 100% manusia. Pihak Tuhan Allah 100%. Itu dua pihak itu mengadakan perjanjian. Kedua-duanya tidak ada cacat sedikit pun. Nanti kita lihat terus ya. Dan dikatakan karena tadi kekal berarti ini udah puncak, udah terakhir sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau dalam bahasa Alkitab tubuh Kristus dipersembahkan sebagai perjanjian yang didasarkan dengan darah, yang disahkan dengan darah, itu sekali dan untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan. Sekali dan untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10 sudah bisa lihat ya. Dan membuat mereka banyak dan memberkati tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu membuat kita menjadi banyak atau multiplikasi berlipat-lipat, memberikan tempat kudusnya yaitu Yesus di tengah-tengah kita selama-lamanya. Artinya apa? Kita sudah tahu ya, hadirat Yesus itu adalah berkat selama-lamanya dalam segala aspek. Utuh, sukses, berhasil, berkemenangan. Amin. Nah, jadi ayat yang menunjukkan, apalagi Pak, yang menunjukkan dengan jelas perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa sih perbedaan utamanya? Yohanes 1 ayat 17. Sebab, ini kata Tuhan ya, Tuhan Yesus bilang ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Lewat Musa. Siapa Musa? Pegawai. Ya, Musa itu nabi. Ya, lewat pengantara, yaitu Musa, Nabi Musa. Tetapi, di satu sisi ya tadi ya. Tetapi, kasih karunia dan kebenaran datang. Sama-sama katakan, datang. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Ya, karena datang, ya kedatangnya itu kata kerja tunggal, saudara. Jadi bukan kasih karunia dan kebenaran itu bukan comes, ya singular. Oleh Yesus Kristus, pribadi Tuhan sendiri. Jadi kasih karunia atau kemurahan yang tidak layak kita terima oleh Tuhan ini, yang kita terima ini adalah pribadi Yesus. Itu perbedaannya. Secara mencolok. Yang satu Tuhan Yesus yang datang, pribadi. Yang satu diberikan melalui Musa, pengantara. Jadi di mata Tuhan kasih karunia dan kebenaran itu sama, sinonim. Yesus itu kasih karunia, Yesus itulah kebenaran. Kebenaran itu kasih karunia itu kebenaran juga ya. Tidak dapat dipisahkan, keduanya diwujudkan dalam pribadi Yesus. Itulah perjanjian yang kita mau. Amin. Siapa yang di sini yang masih mau di dalam perjanjian yang lama? Hukum Taurat Musa. Saya rasa tidak mau kan? Karena itu harus dengan teliti, saudara. Harus pahami apa perbedaannya. Karena apa? Karena kasih karunia itu bukan suatu doktrin atau suatu pengajaran teologis. Bukan. Kasih karunia itu adalah suatu pribadi Yesus.
Sama-sama katakan kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Jadi jangan sampai gini, enggak, saya percaya Yesus, saya mencintai Yesus, saya tahu kok kasih karunia Yesus, saya terima semua kok. Tapi saya mengharapkan kebenaran melalui hukum Taurat. Tuhan maklum kok. Nah itu sama aja menolak saudara. Sama aja saudara punya istri, saudara mau ngomong ribuan kali saya mencintai engkau, setiap kali saya mencintai engkau, istriku satu-satunya. Tapi saudara selingkuh. Atau minimal di dompet saudara ada foto wanita lain misalnya. Nggak cocok. Karena dua suami yang berbeda. Yesus sudah mati untuk kita menjadi milik atau menjadi mempelai Yesus. Karena itu kita perlu tahu pasti apa yang artinya di bawah perjanjian yang baru ini. Sederhananya saya beritahu, supply. Semua supply. Semuanya supply Yesus. Kita hanya tangan terbuka menerima. Saya udah ulang-ulang selalu katakan seperti itu. Kalau di bawah hukum Taurat tuntutan, saudara boleh melakukan yang baik, saudara boleh melakukan yang perbuatan-perbuatan nyumbang atau memberikan kasih kepada banyak orang. Tetapi kalau itu motivasi hatinya adalah upaya diri di bawah hukum Taurat, nggak cocok saudara. Tetap aja kembali ke bawah hukum Taurat. Kok jadi susah Pak? Iya, saya sudah pernah tanya saudara. Saya pernah tanya, Tuhan kok kasih karunia ringkih sekali ya. Begitu gampang. Orang mendengar kabar baik senang. Tuhan Yesus sudah menebus kamu, senang. Tuhan Yesus sudah bayar semua, senang. Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kamu, amin. Tuhan Yesus itu pokoknya di dalam kamu di dalam Yesus, wah amin. Tapi ketika orang bilang, tetapi kamu harus begini, tambahkan ini, tambahkan itu. Saudara juga bilang amin. Kenapa harus begitu Pak? Nggak begitu masalahnya saudara. Bukan tuntutan. Kita menerima semua kasih Tuhan. Sehingga kita berbuahkan kasih. Itu kebenarannya. Tuhan mengerjakan di dalam kita dari dalam keluar. Dan orang mungkin melihat banyak pekerjaan baik kita secara horizontal ya. Banyak pekerjaan baik kita yang dilihat orang. Tetapi kita sendiri mengatakan seperti Rasul Paulus. Bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang di dalam aku. Secara penuh. Wah Pak, susah Pak nerjemahkannya. Karena itu belajar terus. Ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Tuh ya, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti 100% manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Allah 100%. Ya, diberikan kemuliaan Allah 100%. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saya bukan sembarangan berkata-kata bahwa kasih karunia dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Ayat ini Yohanes 1 ayat 14 menyatakannya. Jadi marilah. Pertama-tama pastikan diri Anda bahwa Anda dan saya itu di bawah ikatan perjanjian baru Kristus. Dan terima di dalam posisi itu, posisi saudara adalah tangan terbuka menerima. Jangan terlalu digentarkan dengan kontroversi iblis seolah-olah nggak bikin apa-apa, males tidur aja, nggak berbuat ini, nggak berbuat itu, pasif aja. Jangan tergentarkan, jangan takut. Ketika saudara rest dan bersandar kepada kasih karunia Yesus atau unmerited favor Yesus saja, itu sama aja saudara, tangan saudara begini terbuka untuk menerima surga yang terbuka. Semua perbendaharaan berkat-berkat rohani dalam kerajaan surga, in heavenly places, di dalam tempat atau di alam-alam surgawi. Kok Bapak bisa bilang Bapak ada di alam surgawi? Saya ditempatkan bersama Yesus, duduk bersama-sama Yesus. Itulah posisinya yang menentukan semua supply. Supply apa aja Pak? Semua yang baik, yang dari surga.
Percayakah kita seperti itu? Atau mau kembali lagi terseret? Jadi kontras ya, perjanjian lama hukum Taurat diberikan melalui Musa, ya, dan kasih karunia dan kebenaran datang. Jadi Tuhan itu dengan tepat menyatakan kedua covenant ini tidak dapat dicampur aduk. Tidak dapat dicampur aduk dua covenant ini. Entah saudara mau di bawah covenant atau ikatan perjanjian lama, atau saudara di bawah ikatan perjanjian baru. Jangan takut. Di bawah ikatan perjanjian baru, semua janji-janji Allah, roh, jiwa, tubuh, semua suplai surga, semua berkat-berkat surga, itu yang dibeli oleh Yesus dengan darahnya, itu menjadi milik saudara dan saya. Jangan takut. Ya, jadi perjanjian Abrahamik. Nah, kita kembali lagi ya. Perjanjian Abrahamik itu sama sebenarnya dengan perjanjian kasih karunia ini. Jauh sebelum orang Israel itu ke Gunung Sinai, 430 tahun lamanya. Ya, ini gambaran kasih karunia murni, di mana tidak ada seorang pun dari orang Israel yang mati, saudara. Nggak ada, atau dihukum Allah, nggak ada. Sejak mereka keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, itu tidak ada seorang pun daripada orang Israel yang mati atau dihukum Allah. Nggak ada. Padahal mereka bersungut-sungut, mengeluh, tidak tahu berterima kasih bahkan. Jadi sebelum hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai, sebelum perintah Allah, ya, belum diberikan, mereka dimerdekakan dari rumah perbudakan, seperti kita dari rumah perbudakan dunia atau dari rumah perbudakan Mesir, dengan 10 tulah yang dahsyat. Ya, 1-9 nggak pengaruh bagi orang Mesir. Ya, 1, 2, atau 3 masih bisa dukun-dukun Mesir. Selanjutnya bikin lalat pikat udah nggak bisa, karena nggak bisa bikin kehidupan. Tapi sampai 9 masih berkeras hati, makin nekat Firaun. Tapi ketika darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ya, korban Paskah diberikan, dia nggak akan bisa tahan. Anak sulungnya mati. Ya, Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini kurang ajar sekali. Udah dibawa Tuhan keluar dengan tangannya kuat, 10 tulah. Bilang nggak ada kuburan Musa di Mesir. Kenapa nggak Tuhan bunuh kita aja waktu di Mesir? Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Ya, terlalu berani. Apakah Tuhan menghukum? Tidak. Tuhan membuka laut Teberau di depan mata mereka. Tuhan tiang awan balik menjadi tiang api yang menghalangi orang Mesir. Tentara Mesir, tentara Firaun berkuda, berkereta untuk menyerbu mereka. Lanjut bersungut-sungut di Mara. Udah nyebrang, udah sampai seberang nih. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah. Saudara tahu sungut-sungut dosa besar. Bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nyindir pedas. Ini mau minum apa nih? Musa, kita mau minum apa nih? Minum pasir. Nah gitu kira-kira. 25a. Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Tuhan tunjukkan sepotong kayu yang adalah gambaran salib Kristus. Dan dilempar ke air di Mara itu. Mara artinya pahit. Dan air itu menjadi manis. Perlindungan ajaib sudah. Penyediaan air manis sudah. Tetapi tetap bersungut-sungut. Tapi Tuhan tetap mendemonstrasikan pewahyuan yang baru tentang kebaikan dan kemurahannya. Wah, Bapak suruh ngajarin kita bersungut-sungut nih. Enggak, saudara. Saudara dan saya pasti akan bisa gagal di dalam waktu-waktu dan perjalanan hidup kita di bawah hukum ini. Kasih karunia. Tetapi walaupun begitu, Tuhan terus mendemonstrasikan
kasihnya. Bukan karena saudara dan saya baik, tapi saudara dan saya menerima unmerited favor. Yang layak siapa dong Tuhan? Pak, yang layak siapa Pak? Yesus. Yesuslah yang bayar semua. Yang terima siapa? Ya orang Israel, kita. Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Tuh, mereka bilang gini, bunuh aja deh, kita ada Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ini bukan hanya kurang ajar, kurang berterima kasih, udah kecaman, nekat ini. Udah nekat. Ya, tidak tahu berterima kasih benar-benar. Dari budak dikeluarin dengan tangan Tuhan yang kuat, yang terentang. Tuhan sudah menunjukkan perlindungannya. Tuhan sudah menunjukkan kelepasannya melalui Laut Tebal. Memberikan air pahit, nggak bisa diminum, jadi manis. Ngomong-ngomong, Yesus membuat hidup air dalam kehidupan saudara yang pahit menjadi manis. Tuhan terus mewahyukan. Sampai meminta makanan aja gayanya gaya begini. Bersungut-sungut. Apakah Tuhan menurunkan api belerang membakar mereka? Kalau saja ini perjanjiannya adalah perjanjian hukum Taurat, diturunin api, saudara. Benar. Jadi ini bukan suatu ancaman, bukan. Ya tolong, ada toh dispensasi waktu kasih karunia buat saudara dan saya. Hiduplah di sini tenang-tenang, senang-senang. Karena untuk hidup saudara akan mempermuliakan Tuhan. Tidak, Tuhan gak nurunin api dan belerang. Tuhan malah kan menurunkan hujan roti mana dari surga. Pewahyuan, penyingkapan, mujizat Tuhan yang baru bagi mereka. Selama 40 tahun dikasih roti, saudara. Seolah-olah setiap sungutan melahirkan demonstrasi seketika kebaikan Tuhan. Kan membuat kita tenang. Itulah covenant Abraham yang saudara dan saya kita terima. Mari kita berdoa. Ya, nanti kita lanjutkan ya mengenai hal ini. Karena hal ini belum selesai. Tapi kita mendalami supaya kita lebih pasti. Kita berdoa dulu untuk bagian yang pertama ini. Dan saudara boleh mengikuti bagian yang keduanya selanjutnya nanti. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menggantikan ikatan perjanjian lama, hukum Taurat, yang tidak sanggup, tidak mampu, tidak mungkin kami kerjakan. Taati dengan ikatan perjanjian baru kasih karunia. Seluruhnya suplai Tuhan. Seluruhnya tentang kebaikan kemurahan Tuhan. Manifestasi mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami yang mendengar, kami memutuskan hari ini. Kami tidak mau lagi hidup terseret, terbawa, mengharapkan kebenaran dari ikatan perjanjian yang lama. Taurat Musa. Perjanjian lama Sinai. Tetapi sepenuh-penuhnya kami berkata Tuhan, kami mau hidup sekarang, selanjutnya, seterusnya, selamanya di bawah ikatan perjanjian baru kasih karunia Yesus. Unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kami terima. Ajarkan kami terus Tuhan, sehingga kami tahu, kami menikmati apa yang Yesus layak terima. Kami yang terima, Tuhan yang dipermuliakan, dan iblis yang dipermalukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.